Halo Sobat Investor, balik lagi bersama gue. Kali ini gue coba mau membahas ya, menganalisa dan memprediksi harga saham. Ada PTBA, ada Bumi, ada Indi, dan ada Doit. Ya. Setelah sebelumnya gue menganalisa harga wajarnya Adaro, kemudian ITMG, kemudian Harum. Nah, di awal video gue mau menyampaikan video ini bersifat edukasi, informasi, dan tidak ditelan dengan mentah-mentah untuk langsung HK beli saham. Nah, tujuannya supaya kita tahu ya bahwa saham yang kita beli itu kita tahu, dan kita beli saham yang kita tahu. Tahu apanya? Tahu harga wajarnya minimal, kemudian tahu fundamentalnya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Oke, yang pertama itu ada saham PTBA. Saham PTBA ditutup di harga 3.940 di tanggal 15 kemarin, kemudian revenue naik dan net income tuh naik 4 kali lipat. Lagi laba bersihnya tinggi. Nah, biasanya laba bersih tinggi ini akan dibarengi dengan net profit margin yang juga tinggi. Kemudian PE rasio 4,69, dividennya lumayan besar, jadi dividen hunter, biasanya saham-saham batubara sangat besar dividennya di 17,48, EPS TTM-nya di 840,58, menarik. Kemudian ROA dan ROE-nya tuh sama-sama di atas 8. Untuk ROA itu di 24,8% dan ROE di 36,82%. Dan net profit margin-nya di 27,7%. Gue melakukan metode cross komparatif dan didapatkan minimalnya untuk PTBA harus melampaui 17,39%. Dan hari ini dicatat 27,7%, yang artinya bagus, namun tidak bisa melewati batas atasnya di 43,16%. Kemudian untuk PBV hari ini di 1,73 kali, dan gue lakukan penyesuaian sesuai dengan ROE, maka PBV-nya di 3,6 kali. Untuk harga bukunya di 2.283, dan harga wajar yang menurut PBV versus ROE harusnya PTBA dihargai 8.219, atau mempunyai margin di harga sekarang di 109%. Nah, menurut Benjamin Graham, PBV kali PER itu harusnya 22,5, maka untuk PTBA itu termasuk under value dengan nilai 8. Kemudian Benjamin Graham juga mempunyai metode harga wajar dan dihargai di 6.571 atau 67% margin of safety dari harga sekarang. Kemudian e-method ya, margin of safety-nya di 96% atau harganya di 7.705. Kemudian kita juga bandingkan dengan rata-rata PBP-nya berapa kali nih 3 tahun ya. Jadi rata-ratanya di 1,57, mendekati PBP sekarang, atau dalam artian mengenai harga wajar PBP itu 3.584 atau mempunyai harga margin of safety di harga sekarang itu di minus 9%. Artinya mungkin dari segi min PBP harga ini udah termasuk mahal. Nah, maka didapatkan rata-ratanya untuk harga wajar PTBA itu di 6.520. Sekarang kita lihat grafiknya, apakah pernah ke 6.000 untuk PTBA? Kita lihat. Nah, ini PTBA, kemudian PTBA pernah di 2022 4.420, kemudian di tahun 2018 di 4.500-an. Berarti memang PTBA cenderung dihargai di sekitar 3.000 sampai 4.000-an. Nah, analisis Stockbit juga memperkirakan bahwa 4.500 itu udah harga wajar PTBA. Maka kita tidak telan dengan mentah-mentah, artinya secara harga sekarang memang masih murah karena targetnya di 4.000-an. Tapi secara tahunan per Juni 2022 PTBA sudah melewati harga 4.000. Nah, apakah kesimpulan sekarang harus beli atau menunggu? Saran gue menunggu harga itu cenderung untuk, karena harga kalau udah naik pasti koreksi seperti itu. Nah, untuk PTBA udah mencapai harga tertingginya di 4.600, ya wajar kalau koreksi. Nah, ini juga ditandai dengan harga penurunan atau kenaikan harga batu bara dunia seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita simulasikan beli, nah simulasikan beli itu
Misalkan kita HK langsung di 3.940, kemudian target kita tunggu dan cicil, turun, cicil, kemudian dapat rata-ratanya di 3.940. Kemudian kita menunggu di harga 4.300-an, kita dapat margin 27% udah ditambah dividen, seperti itu. Kemudian estimasi kedua kita tunggu koreksi sampai ke 3.800-an. Mungkin nggak? Mungkin aja, karena di capital market itu tidak ada yang tidak mungkin, gitu. Tapi kalaupun mau menyicil dari sekarang, ya silahkan, itu pertimbangan pribadi. Jika beli di 3.800, kemudian kita jual estimasinya di 4.100, maka kita dapat margin of safety total dengan dividen itu 25%, seperti itu ya. Nah, jadi keputusan beli itu ada di teman-teman. Nah, untuk harga batu bara ini memang cenderung setelah naik tinggi ada penurunan koreksi. Jika memang mau HK sekarang, kemudian untung 2%, 3%, itu sudah cukup, langsung exit aja. Karena memang sifatnya bandar sudah naik, sudah akumulasi duluan di awal-awal dengan kenaikan harga batu bara dunia yang sangat melejit, seperti itu. Jadi wajar kalau bandar atau para investor sekarang itu ramai-ramai untuk take profit. Kemudian satu lagi, menurut harga wajar versi dividen, PTBA rata-rata dividen 3 tahunnya di Rp200, kemudian harga wajarnya di Rp6.000. Nah, ini untuk dividen semakin harganya turun, kita beli harga turun. Jadi kita beli kan nambah nih jumlah kepemilikan sahamnya. Kemudian dapat dividen, itu justru ketika murah ya justru dividen yang kita terima itu tentu naik atau tentu banyak gitu, seperti itu. Tapi sekali lagi kesimpulannya tadi PTBA sudah melewati harga 4.000-an atau tepatnya di 4.600. Sekarang itu di harga 3.900-an. Menurut gua wait and see dan menunggu gitu. Itu ya. Itu untuk PTBA. Kemudian selanjutnya untuk DOIT. Nah, untuk DOIT ditutup di 3.334 di tanggal 15. Untuk laporan keuangannya itu naik ya, revenue pendapatan, tapi net income laba bersihnya juga minus 7M. Nah, ini biasanya berhubungan dengan NPM juga pasti minus ya. Karena tidak bisa menghasilkan laba bersih yang plus gitu. Kalau minus ya tidak ada masukan. Karena PI rasio di 7,8, dividen tidak bagi, DPS TTM di 2,83, ROA juga 1,5%, ROE di 9,84. Ya, kita nggak bisa mengharapkan kalau misalkan laba bersih juga nggak ada, NPM-nya juga pasti minus, seperti itu. Maka ya kurang bagus dari segi laporan keuangan untuk DOIT ini. Nah, tapi kita coba lihat untuk PBV-nya saat ini di 0,77, maka disesuaikan dengan ROE maka 0,9 ya harusnya. Tapi biasanya dengan laporan keuangan yang seperti ini gue kurang begitu menarik ya untuk melihat harga wajar dan segalanya. Tapi coba tetap kita lanjutkan ya. Untuk harga bukunya di 435, bahkan sebenarnya harga bukunya lebih mahal dibandingkan harga sekarang. Kemudian untuk PB kali PER itu masih undervalue secara PB kali PER gitu. Kemudian harga wajarnya tidak bisa dihitung karena minus. Kemudian Benjamin Graham menurut perhitungan EPS ini juga dengan dari segi EPS tapi tidak kuat dengan satu perhitungan harga wajar, maka di 647 atau punya margin di 994%. Nanti kita lihat ya apakah pernah mencapai harga atau tidak. Kemudian di PE method ya harganya itu di 475 atau mempunyai margin di 42%. Nah, min PBB 3 tahunannya itu di 0,7. 0,7 sekarang sama ya dengan PBB 3 tahunannya dengan harga wajarnya itu di 300-an atau minus 9% dari harga sekarang. Total memang nggak bisa diharapkan untuk harga wajarnya karena beberapa data memang laporan keuangannya juga kurang begitu baik, seperti itu. Jadi kalau diambil dari harga wajar yang 1, 2, 3, harga terendahnya itu di 305. Jadi kalau kita rata-ratakan ya, pakai 3 harga wajarnya, itu di 476. Nah, catatannya apakah DOIT pernah mencapai harga 476? DOIT pernah mencapai harga 585 ya di bulan April 2022 dan sekarang memang cenderung lebih downtrend atau koreksi lebih besar seperti itu.
Nah, harapannya memang, kalau misalkan kita HK, eee, di 334, kemudian melihat perkembangan harga batu bara, kita take profit aja ya, nggak jauh-jauh, mungkin 5% atau 360 kita jual, sorry, 360, misalkan kalau beli di sekarang naik ke 360 dapat untung 8%, itu cukup bagus di harga kondisi sekarang ya untuk doit atau pasar batu bara. Ataupun kalau misalnya kita dikasih harga di bawah, sekitar 320-an, kemudian bisa mencapai 350, itu juga layak dipantau dan langsung exit aja. Nah, itu juga lumayan dapat margin safety of, 9%, seperti itu. Itu untuk doit ya. Kemudian kita lanjut untuk Indi. Indi ditutup di harga 2.250 pada tanggal 15 kemarin ya. Untuk revenue naik, net income juga naik 900%, kemudian, PE-nya juga di bawah 10 di 5,75, dividen, tidak ada, kemudian EPS-nya di 391, ini cukup besar. Kemudian ROA-nya di 3,55%, ROE-nya di 16,77, ini cukup menarik, tapi ROA-nya tidak bisa diharapkan ya, seperti itu. Kemudian NPM-nya di 9%-an. Kita lakukan metode cross komparatif, artinya Indi ini sudah melewati batas minimalnya di 2% untuk NPM. Kemudian PBP hari ini di 0,96 dan penyesuaiannya dengan ROE jadi di 1,6. Harga wajar bukunya yaitu di 2.333, artinya harga sekarang masih lebih murah dari harga bukunya, seperti itu. Kemudian harga wajar versi ROE dan PBP itu 3.731, lebih mahal atau punya margin di 66%. Secara PBP kali PER itu di 5,5, artinya under value di bawah 22,5. Nah, menurut metode Graham itu Indi ini dihargai di 4.500-an atau sekitar 100% bisa beggar dari harga sekarang. Kemudian menurut PE Method di 3.900-an atau mempunyai margin di 77%. Kemudian lanjut untuk harga PBP 3 tahun, rata-ratanya di 0,69, artinya harga sekarang termasuk mahal menurut versi PBP, yaitu harusnya dihargai di 1.600-an atau punya margin offset-nya di di minus 28%. Oke, kita gabungkan rata-rata harganya, jadi dapat didapatkan di 3.461 atau punya margin di 54%. Sekarang kita lihat ya, Indi apakah pernah mencapai harga tertingginya di 6.000. Di 2022 Indi all time high-nya di 2.900-an, kemudian di 2018 pernah mencapai harga 4.500-an. Nah, jadi sorry, bukan 6.000 atau 4.000 ya, 4.000. Nah, Indi 2022 itu masih belum bisa menembus harga 3.000 ya. Artinya harga sekarang 2.000, ini 2.000 berapa? 2.900. Nah, harga sekarang juga nggak terlalu begitu jauh ya, di masih di rentang 2.000-an. Nah, kalau misalnya mau menunggu wait and see di harga 2.000 atau 1.900, kalau dikasih tetap bisa kita cicil, tapi tetap harus mempertimbangkan perkembangan pasar. Kemudian kalau disimulasikan, misalkan kita beli di 2.130, kemudian jual mendekati harga tertinggi di tahun 2022, itu bisa kita lihat, kita jual di 2.800-an. Margin offset 31% ini sangat optimis banget kalau untuk harga seperti ini. Tapi kalau kita mencoba metode lebih konservatif lagi, kita misalkan jual di 2.400-an ya, kita mempunyai margin 13%, atau lebih konservatif lagi 2.300-an, kita dapat margin 8%. Penurunan dan koreksi ini bisa kita manfaatkan untuk swing trader ya, swing trading dengan yaitu tadi dengan skala waktu, time frame waktu yang lebih cepat, tidak begitu panjang, karena memang secara umum semua saham batubara sedang downtrend karena setelah kenaikan yang begitu tinggi. Kemudian yang terakhir ada saham bumi. Untuk saham bumi itu memang cenderung lebih banyak digorengnya, itu saham termasuk saham gorengan, tapi ini termasuk ke dalam saham batubara. Ditutup di harga 75 pada tanggal 15, revenue naik, net income naik, rasio di 2,72 atau di bawah 10.
dividen tidak ada, EPS 27,59. Kemudian ROA di 5,33 tapi ROE itu minus ya. Kemudian net income di 12,36. Nah, gue juga bingung, ini perlu analisa lebih dalam lagi terkait laporan keuangannya karena ini hanya rasio-rasio saja. Kemudian kita lanjut ke PBV, PBV minus minus 1,37, artinya memang jauh dari lebih mahal dari harga bukunya di 55, harga bukunya 55. Maka PR kali PBB juga minus, harga wajar PE rasio kali PB ROE, harga wajar PBV kali ROE juga di 274 ya. Tapi tidak bisa diandalkan harga wajar ini karena laporan keuangannya juga tidak mendukung. Kemudian PI juga PI method mendekati harga wajarnya yaitu di 57 minus 24. Nah, untuk secara umum bumi itu masih belum bisa dianalisis secara menyeluruh menggunakan rasio-rasio laporan keuangan. Nah, maka kita lihat saham bumi ya. Nah, kita lihat saham bumi 5 tahun terakhir ini bahkan dari tahun 2019 itu cenderung downtrend, dan dari 2020 sampai 2002 itu sideways gitu. Jadi nggak ada pergerakan yang begitu besar dari saham bumi. Maka harus kita pertimbangkan lebih baik wait and see dan menunggu sampai benar-benar ada tanda kebangkitan kinerja dan yang sangat bagus dari saham bumi. Seperti itu ya. Kemudian satu lagi mau gue bahas itu mulai dari seasonality PTBA. Seasonality PTBA ya, memang di bulan Juli ini kenaikannya sekitar 80% ya, dibandingkan bulan-bulan yang lain. Itu bulan ini termasuk lebih tinggi dari bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain yang masih mending itu satu lagi sorry, ada di Desember. Desember PTBA 100% ini menurut histori 5 tahun terakhir itu sangat sangat menarik, itu 100% pasti naik. Kemudian kita lanjut lagi seasonality untuk DOIT. Nah, untuk DOIT ini tidak bisa diharapkan juga karena mayoritas di bulan-bulan sepanjang tahun memang secara umum merah atau tidak ada pergerakan yang lebih besar ya. Cuman memang di bulan September Oktober ada kenaikan, rata-ratanya probability-nya 50% akan hijau atau naik harganya. Kemudian selanjutnya ada INDI. Nah, saham ini secara seasonality ini di tahun atau di bulan Juni, Juli, Januari itu probability kenaikannya sebesar 60%. Di luar itu memang di bawah 60%, ini juga perlu dicermati dan dipantau mungkin secara teknikal, secara laporan keuangan. Maka sebenarnya ini kan termasuk saham siklikal, dan ya itu tadi kalau ada naik 10%, 20% itu langsung take profit aja, nggak usah di hold lama-lama. Yang terakhir itu ada bumi secara seasonality. Saham bumi secara seasonality pernah gue bahas tadi juga, karena memang ini cenderung banyak digorengnya, karena kenaikan bergantung dari bandar juga, dan di laporan keuangan dimulai dari 2018, 2019 sampai sekarang itu memang cenderung downtrend dan menurun, kinerjanya belum pulih dibandingkan saham batubara yang besar yang lainnya. Tapi di Desember itu probability kenaikannya di 75%, ini bisa juga dipertimbangkan. Nah, kalau memang harga sekarang sudah mencapai bottom-nya, seperti itu. Tapi tidak bisa diharapkan kenaikannya akan lebih besar dari sejenis emiten baru batubara yang lain. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan kalau misalkan ada yang mau template perhitungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, dan kirim buktinya ke Telegram gua. Gua akan bagikan. Terima kasih, sampai jumpa.